Hari ini kita akan melanjutkan khotbah terakhir tentang harta benda yang kita miliki di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sudah bicara kira-kira 7 macam harta benda yang kita boleh miliki di hadapan Tuhan. Kita bicara tentang Tuhan yang telah menjadikan dirinya harta pusaka kita. Dan kita juga diberikan hidup dan eksistensi di dalam kekekalan. Kita bukan makhluk biasa. Kita adalah manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Dengan peringkat yang tertinggi dan mutu yang tertinggi, termulia sebagai hidup yang kekal. Ketiga, kita diberikan waktu dan tempat menjadi wilayah gerakan aktivitas kita. Melalui waktu kita berspan of life berapa puluh tahun, meskipun tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek, sehingga kita boleh melewati setiap hari 24 jam, setiap jam 60 menit dan setiap menit 60 detik. Jika kita mempunyai umur lebih dari 80 tahun, kita mungkin mengalami 30.000 hari di dunia ini. Kalau kita lebih daripada 100 tahun, kita mempunyai 365.000 hari hidup dunia ini. Selain kita mempunyai span of life, kita mempunyai the width and kita mempunyai the territory of our action. Kita mempunyai tempat yang boleh kita menjelajah dan kita mempunyai tempat yang kita boleh melintasi. Tuhan berkata Abraham, jalanlah secara mujur dan secara malang tempat ini. Wilayah yang kau melewati itu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Kalimat ini penting sekali. Karena yang disebut mujur dan malang itu digabungkan menjadi jalan yang bersifat salib Kristus. Melalui pikul salib melintasi jalan dan tempat yang kita lewati itu akan diberikan oleh kita. Yang kau melewati tempatnya, yang kau melewati waktunya. Kedua wilayah ini menjadi territory of life. Kita hidup di dalam berapa tahun, kita hidup melintasi berapa tempat. Ini pemberian Tuhan kepada kita. Juga kita membicarakan bukan saja tentang Tuhan sendiri, bukan saja tentang hidup yang diberikan, bukan saja wilayah dan waktu yang kita alami. Kita juga mempunyai pusaka yang diberikan oleh Tuhan. Kita mempunyai harta benda yang lain, yaitu kita mempunyai kebenaran dan wahyu Tuhan. Manusia hidup di dunia yang mengerti wahyu, yang mengerti kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, bahagia sekali. Kenapa kita masuk sekolah? Kita perlu pengetahuan. Tapi pengetahuan tidak sama dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran yang Tuhan wahyukan jauh lebih bermutu, jauh lebih abadi, jauh lebih kekal dibanding pengetahuan yang kita terima. Dan di dalam pengetahuan yang kita terima, di dalam dunia ini banyak kesalahan. Perlu maju, perlu koreksi. Sehingga kita melihat banyak teori-teori yang lama dikoreksi, dibenarin dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Sehingga kita melihat banyak sains bisa digugurkan. Banyak teori-teori fisika bisa diperbarui. Dan orang yang berani dan mampu memperbarui. Mereka dapat Nobel Prize, mereka dapat pengetahuan dan kehadiaan yang tinggi. Karena mereka telah menemukan teori yang lebih cocok, lebih benar. Berarti sains
is not always right. Science is possible to be corrected. Science bisa maju, bisa berubah, sehingga sains bukan kebenaran. Kebenaran adalah yang tidak berubah dari kekal sampai kekal. Sains adalah jangka waktu di dalam manusia menemukan kebenaran yang sementara belum dikoreksi. Barang siapa menjunjung tinggi ilmu dan menganggap itu sudah mutlak, dia salah belaka. Jikalau sains bisa dikoreksi, jikalau pengetahuan manusia bisa dibenarkan karena penemuan yang baru, maka do not depend on the science, because the truth in the science is not forever. Itu bukan kekal adanya. Tapi kebenaran Alkitab tidak pernah salah. Yang salah adalah tafsiran benaran. Yang salah adalah apa yang dimengerti oleh manusia. Pengertian manusia bisa salah. Tafsiran terhadap kitab bisa salah. Tapi kebenaran yang dikandung di dalam kitab suci sendirinya tidak mempunyai kesalahan. Karena Allah yang adalah sumber kebenaran, dia menjamin, dia menjadi fondasi, dan dia menjadi kualitas yang betul-betul menjamin kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena kebenaran diwahyukan oleh Tuhan, itu sebab manusia waktu menerima kebenaran dari Tuhan, mereka dapat pedoman, mereka dapat bijaksana, mereka mendapat inspirasi dan cahaya kekekalan. The truth is the light. The light is shining upon us, and the light of God becomes inspiration and becomes a guiding power to bring us into the truth. Kebenaran yang bersinar dari wahyu Tuhan menjadi kekuatan yang inspirasi dan memimpin dan membawa kita masuk ke dalam kelimpahan daripada kebenaran Tuhan yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, sesuai itu kita melihat kita mempunyai harta benda yang kelima, yaitu orang tua dan tradisi sejarah, serta anak-anak yang meneruskan kita. Our father and mother, our ancestors, our tradition, and our culture is our heritage, and the culture is also our property. Dengan mengerti properti di dalam kultural, di dalam tradisi, kita mewarisi sejarah. Orang yang menghina sejarah, menghina hari yang lampau, menghina semua keunggulan, kristalisasi daripada bijaksana yang diturunkan kepada kita, mereka menjadi sombong dan mereka tidak bisa belajar yang paling tuntas. History is our professor. Sejarah itu guru besar kita. Sejarah itu memimpin kita, memberikan petunjuk dan memberikan pengalaman-pengalaman. Yang salah kita harus buang, yang benar kita harus menerima. Karena sejarah adalah kristalisasi daripada pengalaman yang sudah lewat, dan adalah hasil dari perjuangan-perjuangan yang sudah ditempuh, akhirnya menjadi warisan, menjadi pustaka, menjadi sesuatu pusaka kita, boleh menjadi bekal hidup kita di dalam dunia. Mari kita mengetahui ini 5 macam yang sudah kita pikirkan pada kebaktian pertama 2 minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita meneruskan dengan apakah yang menjadi kita punya pusaka, apa menjadi kita punya harta. Saudara-saudara, kita semua mempunyai sesuatu iman dan kita mempunyai sesuatu karakter yang kita miliki. Iman dari mana? Dari mendengarkan firman. Faith comes by hearing. Jika kita setiap minggu dengar firman, kebenaran yang disampaikan dari mimbar khotbah yang kita terima, maka itu bukan sia-sia.
Jangan kira engkau ikut kebaktian buang waktu. Jangan kira engkau ikut kebaktian tidak ada arti. Karena di dalam kebaktian, kalau hamba Tuhan sungguh-sungguh menjelaskan firman, sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran Alkitab, itu akan menciptakan iman melalui pendengaran. By hearing, listen to the word of God, we can create faith. Dan iman itu menjadi pusaka, menjadi pemberian Tuhan kepada kita. Orang yang mempunyai iman yang tebal, mempunyai iman yang kaya, orang itu mempunyai warisan yang besar. Orang itu mempunyai mutu pelayanan, mutu kerohanian, mutu yang karakter bisa diperbarui dan diperdalam dengan indah sekali. Karakteristik dari setiap manusia hidup ini sangat tergantung dia mempunyai iman berapa besar. Kalau dia mempunyai warisan iman melalui pendengaran firman yang tebal, yang limpah, maka melalui firman dia membentuk karakter, membentuk kerohanian dan wadah, dan juga dia mempunyai hidup yang sangat berarti. Karena di dalam firman kita mengenal sifat ilahi. Sifat ilahi di dalam atribut dari Tuhan Allah termasuk kesucian, kebenaran, keadilan, kebajikan, cinta kasih, kemurahan. Ini semua ada karakter Tuhan kita. Jikalau manusia mendengar dan mengerti tentang sifat ilahi, maka apa yang dimiliki oleh Tuhan juga akan dimiliki oleh dia. Dia mengadopsi kesucian dari Tuhan menjadi milik dia sendiri. Dia mengadopsi kebenaran Tuhan menjadi milik dia sendiri. Dia mengadopsi keadilan Tuhan menjadi sesuatu karakter dia sendiri. Dia mengadopsi akan cinta kasih dan juga kebajikan Tuhan. 5 hal ini, kesucian, kebenaran, keadilan, dan cinta kasih dan kebajikan akan bikin engkau mempunyai kekayaan yang sangat limpah, tidak gampang direbut oleh orang lain. Kalau engkau mempunyai berlian, emas, perak, bisa diambil sama pencuri, bisa ditodong sama orang jahat, bisa diambil orang lain. Tapi kalau engkau mempunyai kesucian, kebenaran, cinta kasih, kebajikan, dan keadilan di dalam karaktermu, tak mungkin engkau dicuri orang lain, tak mungkin engkau dirampok orang lain. Karena itulah harta benda yang lebih besar daripada keuangan, bank account, atau kekayaan di dunia ini. Saudara-saudara, ini adalah kekayaan yang lebih penting dari kekayaan yang kelihatan, yang bisa layu, yang bisa dicuri, yang bisa dirampok, yaitu kekayaan dunia ini. Saya membagikan 10 macam kekayaan. Yang pertama, the Lord is my property. Yang terakhir, money and the wealth is our least important property. Kekayaan paling penting bukan dunia, tapi Tuhan. Kekayaan paling tidak penting adalah uang, karena tidak bisa dibawa. Nah, ini satu persatu kita melihat dengan jelas, saudara-saudara. Hari ini kita masuk ke dalam kekayaan-kekayaan yang lain. Minggu lalu kita bicara tentang talenta. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Tuhan memberikan kekayaan sebagai satu keterampilan, sebagai sesuatu kebolehan kita di dalam kita punya bakat. Bakat-bakat yang Tuhan berikan itu menjadi sesuatu pusaka,
menjadi sesuatu harta yang kita boleh memiliki. Itu sangat penting sekali. Kalau manusia diberikan bakat, itu satu anugerah yang besar sekali. Saudara lihat orang seperti Yosua, seperti Yonatan, anak yang umur 11, 10. Waktu mereka main piano, lincahnya dan tepatnya dan skillnya itu bukan karena papanya ngerti musik. Papa Yonatan tidak bisa main. Mama Yonatan tidak ngerti musik. Juga papa mama daripada anak yang namanya Yosua tidak ngerti musik. Namun mereka diberi bakat. Bakat turun dari mana? Dari Tuhan. Bakat diberikan kepada siapa? Tidak direncanakan oleh manusia. Tidak ada papa mama yang boleh merencanakan anak saya jadi ilmuwan, jadi musikus, jadi sastrawan, atau jadi politikus. Saudara, itu semua pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan itu mempunyai dua sifat. Pertama, menurut kedaulatan Tuhan. Mau berikan kepada siapa, tidak memberikan kepada siapa, tidak boleh diintervensi oleh manusia. Dan tidak bisa dilawan oleh manusia. Kalau Tuhan mau kasih satu anak pintar sekali dia musik, engkau tidak boleh mengatakan, tidak boleh. Saya tidak suka anak saya menjadi musikus. Karena yang menentukan itu kuasa Allah lebih besar dari kuasa manusia. Itu sebab barang siapa mengekang atau menganiaya atau menolak bakat yang diberikan oleh Tuhan, dia bersalah langsung kepada Tuhan. 350 tahun lalu ada seorang yang lahir di Jerman. Namanya George Friedrich Händel. Orang ini banyak di sini sudah mengetahui. Akhirnya pada waktu dia umur lebih daripada 50, dia menulis lagu Mesias, Haleluya Chorus. Seluruh oratori yang begitu indah, dia waktu itu menulis dengan hanya 23 hari setengah. Siang malam, tak peduli kesehatan, tak peduli tidur, tak peduli makanan, terus tulis. Setelah dia 23 hari setengah selesai Mesias, dia sudah tidak bisa tahan capeknya. Keadaan kesehatan hampir rontok. Waktu itu umur 41. Dia waktu itu sudah lahir di dunia kira-kira 56 tahun. Dia lahir 1685. Menulis Mesias 1741. Jadi di dalam 56 tahun dia punya bakat berkembang. Dan pada tahun 27 dia pindah dari Jerman masuk ke Inggris. Setelah ke Inggris dia memperkembangkan bakatnya di dalam musik barok sampai memuncak. Tanpa 41 tahun itu dia sudah miskin, sudah sehatnya rontok, tubuhnya sudah hampir hancur. Dan dia dengan air mata menangis, bicara sama Tuhan, kalau masih izinkan saya hidup, berikan kepada aku gairah untuk mengkomposisi musik lagi. Berikan saya satu kekuatan untuk menulis musik yang indah demi memuliakan namamu. Oh Tuhan, jangan membuang saya, jangan meninggalkan saya. Kalau masih boleh saya hidup, saya minta Tuhan bakar kembali karunia yang ada di dalam hatiku. Malam itu dia jalan di Thames River. Setelah dia pulang, dia duduk di kursi, sangat lesu. Dia pegang di meja. Mendadak dia menemukan kertas yang baru dikirim oleh temannya
namanya Charles Jennens. Charles Jennens ada seorang sastrawan yang kelas 3, tetapi kawan baik sama Handel. Waktu dia ditulis, dia tidak tulis surat biasa, dia tulis ayat-ayat Alkitab. Dia memilih dari seluruh kitab suci 50 ayat mengenai Kristus, 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 Kristus. 50 ayat semua tentang Yesus. Dan sesuai itu dia kirim kepada George Frederick Handel. Waktu Handel terima surat itu, dia tidak tahu apa isinya. Begitu dia buka kalimat pertama, hiburlah, hiburlah umatku. Beritahu kepada dia hari yang susah tidak lewat. Mulai hari ini engkau mengganti kesusahanmu dengan sukacita. Mengganti segala kepicikanmu dengan pimpinan Tuhan. Comfort ye, my people. Waktu dia baca ini, seolah-olah hatinya dapat siraman air dari surga yang memberikan tanah kering yang sudah sangat gersang, sekarang hidup kembali. Langsung air mata dia turun, menangis tidak habis-habis. Dia tahu Tuhan hadir, dia tahu Tuhan sudah mendengarkan doa dia. Langsung dia menulis ayat-ayat itu dengan musik. Lalu musik itu dikumpulkan menjadi Mesias yang kita sudah sering dengar, yang indah sekali. Bulan 10, dengar baik-baik ya. Bulan 10, sepanjang 1 bulan, saya akan mengundang penyanyi terbaik di dunia ke Indonesia. Dan penyanyi yang diundang di Metropole Opera House yang sering diundang dengan bayaran yang besar sekali. Saya undang dia dari Switzerland. Silakan datang ke Indonesia. Dia bilang saya tidak bisa datang pada bulan September, tetapi Oktober mungkin. Saya bilang bolehkah saya undang engkau 1 bulan? Itu bayarnya mahal sekali. Saya akan bikin 4 oratorio setiap minggu di ASJ. Misaya, Ilaya, Creation, Season yang lain. Itu menjadi bulan oratorio. Merayakan 15 tahun ASJ terdiri di Jakarta. Penyanyi yang terbaik yang namanya Quan Chin, saya undang dari Metropolitan House yang tinggal di Switzerland, datang ke Indonesia, tinggal 1 bulan di sini. Dan kita panggil lagi orang-orang yang paling terkenal di dunia menyanyi lagu terindah di sini. Dan itu juga saya kondak 4 oratorio itu menjadi peninggalan saya di dunia ini. Luangkan waktu setiap Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Paling sedikit 2 kali 2 hari, paling banyak 1 hari 1 kali di dalam the end of the weekend. Sesudah itu waktu lain latihan terus. Dan kita akan merekam yang terbaik untuk disimpan selamanya sebagai karya oratorio dari Jakarta Sinfonia Orkestra dan Jakarta Oratorio di sini. Saudara-saudara, comfort ye, my people. Hiburlah umatku. Beritahu kabar dia, peperangan sudah selesai. Hari kepicikan sudah berhenti. Mulai hari ini ada suka dari Tuhan. Itu menjadi pemulaan Mesias. Saudara-saudara, for unto us worthy is the Lamb. Haleluya chorus. Semua lagu yang terindah di dalam Mesias itu. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima dan diberkati Tuhan melalui oratorio performance bulan 10 2024. Jangan sembarangan pergi. Kita siapkan hati itu menerima berkat besar dari Tuhan. Saudara-saudara, waktu itu
Handel menulis dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karunia yang diberikan kepada Handel tidak diberikan kepada Bach. Karunia yang diberikan kepada Bach tidak diberikan kepada Beethoven. Karya yang dikaruniakan kepada Beethoven tidak ada di Mozart. Karunia yang diberikan Mozart bukan diberikan kepada Haydn. Ini setiap individu menerima berkat dari Tuhan karena karunia yang begitu besar. Sehingga setelah mereka mati, semua heran. Sebelum mati kau bisa tulis lagu begitu indah. Kau bisa menurunkan musik begitu bermutu. Itu karena the gift of God. Saudara-saudara tahu tidak, Tuhan juga memberikan gift kepada setiap orang berbeda-beda. Dan saya mau bicara tentang pemberian Tuhan itu rata tidak? Jawabnya tidak. Ada yang banyak? Iya. Ada yang sedikit? Iya. Yang banyak dari mana? Dari Tuhan. Yang sedikit dari mana? Juga dari Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan karunia sama semua kepada setiap orang? Karena Tuhan mempunyai kedaulatan. The sovereignty of God. Tuhan mempunyai kedaulatan menentukan siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Yang banyak bukan untuk sombong, yang sedikit bukan untuk minder. Yang banyak harus bekerja berat untuk menyatakan anugerah yang banyak itu bisa menjadi karya yang besar di dunia. Yang sedikit harus setia memperkembangkan karunia yang sedikit untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sebelum Yesus lahir 328 tahun, ada seorang filosof yang namanya Aristotle. Dia sejaman dengan Alexander the Great dan dia pernah menjadi guru besar daripada Alexander the Great, dan dia menulis tentang apa itu keadilan. Nah, saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Sejak Aristotle menulis makalah apa itu keadilan di dalam dunia ini, banyak orang mulai menyelidiki. Iya ya, apa adilnya? Kenapa tidak adil? Mengapa ada tidak sama rata segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia di dalam dunia ini? Tetapi penjelasan tentang keadilan belum tuntas. Setelah 300 tahun kemudian Yesus lahir, dan Yesus yang mengkoreksi, Yesus yang bicara tentang keadilan yang paling bermutu di dalam dunia. Sekarang saya mau tanya, apakah yang disebut adil menurut definisi dari Plato? Plato akhirnya mikir setengah mati. Dia mendapatkan satu ayat. Ayat itu, kalimat itu ada. Setiap orang kerja sesuatu menurut kepandaian yang diberikan sesuai dengan kemampuan dia. Itu namanya keadilan. Dengar ya. Everyone do everything according to their ability, according to what is given to them as their own gift, and that is called fairness. Apa itu adil? Engkau kalau pintar menjadi tukang masak, engkau jadi koki. Kalau engkau tidak bisa masak, tidak usah minder, tidak usah jadi koki. Engkau lebih pintar matematika, engkau menjadi mathematician. Kalau engkau pintar perbintangan, jadi astronomi. Kalau engkau pintar di dalam politik, menjadi politikus. Kalau engkau pintar menjadi penjahit, jadilah tailor. Kalau engkau pintar, apapun tidak bisa, hanya bisa sapu, jadi tukang sapu. Itu keadilan. Jadi Aristoteles sangat bijaksana. Dia mengatakan keadilan bukan paksaan. Keadilan bukan sesuatu keinginan. Saya mau jadi raja. Tidak. Saya menjadi politikus. Tidak. Saya mau menjadi profesor. Tidak.
Kalau engkau tidak mampu jadi profesor, tidak usah jadi profesor. Kalau engkau tidak mampu menjadi pedagang besar, tidak usah menjadi pedagang. Kalau engkau tidak mampu menjadi seorang industri, kerjalah biasa jadi pegawai, tidak usah jadi istri. Karena masing-masing bekerja menurut dayanya, kemampuannya, karunia-Nya yang diberikan oleh alam. Itulah keadilan. Keadilan yang dikatakan oleh Aristoteles sudah banyak mentenangkan dunia. Orang baru tahu, saya tidak usah paksa. Saya bisa apa, saya apa saja. Karena itulah keadilan. Tetapi 300 tahun lebih setelah Aristoteles, Yesus lahir di dunia. Yesus akhirnya juga bicara tentang keadilan. Apa yang dibicarakan Yesus tentang keadilan? Kalau saya tanya, mungkin banyak orang tidak bisa jawab. Tetapi keadilan yang dikatakan oleh Yesus melampaui Sokrates, melampaui Plato, melampaui Aristoteles. Yang dikatakan oleh Yesus, apa itu keadilan? Diungkapkan dalam perumpamaan seorang kaya memberikan talenta justru tidak rata. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang cuma 2 talenta, ada yang cuma 1 talenta. Engkau tidak bisa mengatakan, kenapa dia banyak saya sedikit? Tuhan tidak adil. Saya juga mau banyak. Dia 5 kok saya cuma 1. Dia 2 kok saya cuma 1. Kenapa orang itu diberi 5 talenta? Saya cuma 1. Saya tidak puas. Saya tidak setuju. Saya tidak terima. Tuhan, engkau tidak adil. Yesus menjawab, menurut kemauan Tuhan memberikan banyak sedikit, bukan diatur oleh kamu. Saudara-saudara, banyak orang merasa tidak adil. Kali ini di dalam pemilihan umum Indonesia. Tapi saya mau tanya, benarkah yang kita inginkan kita bisa mencapai? Benarkah yang kita idamkan kita bisa meraih? Sejarah mengatakan tidak. Sering tidak terjadi. Apalagi keseimbangannya. Makmur sudah capai, keadilan selalu tidak hadir. Sehingga ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Kenapa kalau sudah makmur tidak adil? Karena yang mempunyai kekayaan egois. Mereka merebut kekayaan untuk diri. Mereka korupsi untuk sendiri. Dan yang sendiri sudah makmur tidak bagi kepada yang miskin. Itu sebab ada terjadinya revolusi. Karena tidak rela melihat orang lain lebih kaya. Mereka merampas. Mereka memaksa untuk keadilan itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, saya tanya, kenapa makmur tidak bisa adil? Lalu kalau adil tidak bisa makmur. Kalau adil sudah terjadi semua sama rata, maka akhirnya semua malas. Tidak ada egoisme menjadi sesuatu motivasi perlombaan. Tidak ada egoisme menjadi sesuatu tujuan perjuangan. Maka banyak orang bilang, biarlah kalau semua sudah adil. Tidak boleh saya kaya, tidak boleh saya maju. Ya biarin mati aja. Saya juga malas. Akhirnya masyarakat mandek, berhenti, tidak bisa maju. Sehingga satu kalimat mengatakan, apakah sebabnya waktu makmur tidak hadir adil? Apa maksudnya kalau sudah adil tidak mungkin makmur? Itu akhirnya tercantum di dalam kalimat satu orang yang bernama Arnold Toynbee. Dia mengatakan, makmur dan adil tidak bisa sering terjadi pada waktu yang sama. Itu membuktikan satu ayat di Alkitab. Dunia semua berdosa dan upah dosa adalah maut. This is the only answer. Jawaban dari Alkitab untuk mengerti dunia ini jelas.
Manusia karena berdosa, karena egois, pentingkan sendiri. Kalau sudah sendiri kaya, tidak peduli orang lain. Akhirnya keadilan tidak tiba. Saya tidak masuk dalam politik. Saya memberikan kamu sesuatu jawaban dari kitab suci. Manusia kenapa ingin makmur dan ingin adil, tapi dua-duanya tidak serentak dan tidak sama satu waktu bisa tiba kepada manusia. Saudara-saudara, ini di dalam sejarah sudah ada jawaban kepada kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Allah memberikan talenta kepada setiap manusia lain. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang cuma 1. Lalu kenapa kalau tidak sama, berarti kita juga tidak sama akibatnya? Alkitab berkata, anugerah, karunia, bakat, talenta yang diberikan mengandung satu tuntutan yang manusia tidak boleh melalaikan. Apa tuntutan itu? Yaitu manusia harus setelah menerima bakat, talenta, berkat, hadiah dari Tuhan, harus bertanggung jawab. The gift of God demands responsibility. Bolehkah manusia menerima berkat lalu tidak bereaksi kepada Tuhan? Tidak boleh. Kalau manusia mempunyai berkat, mempunyai talenta, mempunyai hadiah, mempunyai gift from God, maka dia harus memperkembangkan itu. Yang dapat 5 talenta harus berkembang untuk mendobelkan 5 tambah 5, 10 di hadapan Tuhan. Engkau sudah menerima 5 talenta, engkau harus berjuang, bekerja berat untuk memperoleh 5 talenta yang lain, diserahkan kembali kepada Tuhan. This is what I have been given by God. Now I struggle and fighting. I'm now getting another 5 talents for giving back to God. Yang dapat 5 talenta harus kembalikan 5 talenta kepada Tuhan. Kalau tidak, Tuhan marah. Kedua, yang dapat 2 talenta tidak boleh diam, tidak boleh malas. Dia harus mati-matian bekerja berat. Dia harus giat untuk menambah talenta yang kedua lagi. Jadi talenta yang kedua dikembali kepada Tuhan sebagai pertanggungjawaban. Tuhan, engkau telah memberikan kepada 2 talenta kepada saya. Sekarang saya kembalikan talenta yang 2 di sini. Talenta 2 yang saya peroleh yang baru, saya serahkan kembali. Itu namanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi saudara jangan kira ya, you ada talenta, you boleh diam-diam. Jangan kira you diberikan talenta, you boleh tidak bertanggung jawab. Karena the grace of God demands responsibility. What have been given by God, God demands you give back double. You give him another portion of the same amount of your talent to respond to God. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya sebagai seorang hamba Tuhan yang diberikan talenta banyak sekali. Saya diberikan talenta musik, saya diberikan talenta pidato, saya diberikan talenta management, saya diberikan talenta conducting, saya diberikan talenta design architecture, saya diberikan talenta literatur, saya diberikan talenta iman teologi. Semua saya perkembangkan. Tidak ada pendeta lebih sibuk dari saya. Selain siapkan khotbah setiap minggu, harus siang malam pikirkan gedung gereja bagaimana bangunnya. Harus pikirkan bagaimana komposisi lagu. Harus pikirkan bagaimana kondak simfoni orkestra. Harus pikirkan bagaimana mengkoleksi barang-barang mahal taruh di museum. Banyak orang lihat museum barang bagus, lalu pikiran timbul, saya juga ingin mempunyai barang itu. Saudara banyak lihat kan, itu barang-barang dari mana? Dikasih orang, turun dari surga? Tidak. Itu dicari, dibeli, dibayar satu persatu. Siapa yang cari? Siapa yang bayar?
Siapa yang bawa pulang dari luar negeri, saben minggu masuk Indonesia, ketakutan pajak, ketakutan disita sama pemerintah. Tetapi orang itu kerja tidak berhenti-berhenti. Bertahun-tahun, berpuluh tahun, koleksi semua sampai semua masuk museum. Itu adalah saya. Saya bukan orang bodoh. Saya juga kepingin barang baik taruh di rumah. Tapi saya sesudah cari, sudah dapat, sudah beli. Saya tidak taruh di rumah, saya taruh di museum. Kenapa? Untuk semua, bukan egois. Banyak orang suka cari antik yang bagus. Sudah beli, taruh di rumah. Kenapa? Egois. Saya beli, taruh museum. Beli, taruh museum. Ribuan barang taruh museum. Saya tidak usah taruh di rumah. Karena apa? Rumah saya tidak penting. Ada beberapa barang saya taruh di rumah. Kalau ada waktu perlu, saya keluarkan taruh di museum atau di pameran. Semua boleh melihat. Karena apa? Diberi banyak, harus bertanggung jawab banyak. Dan mengapa sama-sama jadi manusia? Stephen Tong begitu susah hidup. Begitu susah memperkembangkan. Begitu susah bekerja berat untuk musik, untuk antik, untuk khotbah, untuk seluruh desain gereja. Mengapa saya harus begitu capek? Saudara-saudara, 1 bulan ini saya hampir setiap malam kurang tidur 5 jam. Kadang-kadang jam 2 bangun, jam 6 tidur. Kadang-kadang jam 3 bangun, jam 5 tidur. Kadang-kadang jam 4 bangun, jam 7 tidur lagi. Saya kenapa begitu susah? Karena saya pikir Singapura sudah 26 tahun setengah kita adakan KRI, belum ada gereja. Terus saya terus berdoa. Saya terus minta Tuhan, berilah tanah kepada kita. Kita akan bangun satu gereja. Gereja di Singapura, saya pergi setiap minggu. Saben kali selesai hari Minggu 2 kali khotbah, saya langsung lari ke airport. Lalu sudah makan sedikit, saya naik kapal terbang sampai di Singapura. Saya berkhotbah lagi, sore 1 kali, malam 1 kali. Sebagai orang tua umur 84, masih mempunyai kesanggupan kesehatan. Yang 1 hari harus berdiri kira-kira 8 jam untuk melayani khotbah, mengisi kebutuhan daripada anggota di Jakarta, bahasa Mandarin, di Jakarta, bahasa Indonesia, di Singapura, bahasa Indonesia, di Singapura, bahasa Mandarin lagi. Dari pagi jam 7.30 sampai malam jam 9.30 selesai. Baru saya masuk ke dalam hotel, baru bisa tidur. Kadang-kadang tidak bisa tidur lagi. Nah, senangnya capek luar biasa. Naik kapal terbang pulang ke sini lagi. Saudara-saudara, hidup saya lebih capek dari siapapun. Saya bukan asal jadi saudara gereja, saya khotbah. Sudah ada gedung, saya menjadi pendeta. Tidak, dari nol siapkan satu persatu. Dari nol cari uang bangun gereja. Dari gereja tidak ada menjadi ada. Desain sendiri. Dari tidak ada musik menjadi ada musik. Kumpulkan musikus, bangun konsol hall, biarkan semua orang yang belajar, yang main musik di dalam, mendapatkan gaji. Dan 1 malam konser, ratusan juta yang dipakai. Semua saya sediakan. Saya bukan orang yang terima jadi. Saya adalah orang yang kerja dari tidak ada sampai ada. Kenapa? Karena bakat Tuhan berikan kepada saya saja. Tuhan sudah memberikan bakat, Tuhan tuntut. Bagaimana hasilnya? Tuhan sudah memberikan talenta, Tuhan demand apa yang kau kerjakan. Dan saya ketakutan. Kalau Tuhan sudah kasih bakat begitu banyak kabar Stephen Tong, lalu Stephen Tong tidak menghasilkan apa-apa, bagaimana boleh memuliakan Tuhan? Bagaimana boleh bertanggung jawab kepada Tuhan? Akhirnya saya harus dengan gentar kerjakan segala sesuatu. Saudara-saudara, pendetamu, pendiri Gereja Reform Injili Indonesia
adalah seorang yang diberikan talenta banyak dan harus bekerja mati-matian mempertanggungjawabkan apa yang harus kita sajikan di hadapan Tuhan pada waktu dia datang kembali. Saya kira asisten pendeta saya, Ivan Kristiono, juga sedang mengadopsi kesulitan-kesulitan sebesar ini. Dia kerja setengah mati. Ivan kadang-kadang selain melayani di Jakarta, dia harus bawa mobil sendiri, tidak ada supir, pergi Surabaya melayani gereja dan melayani sekolah lokal di sana. Siapa yang mengetahui perjalanan 800 km, selain malaikat yang mendamping dia, adakah anggota yang mengerti keadaan sulitnya dan keadaan tersendirinya? Dia melayani tidak bicara, tidak pernah ngomel, tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah marah-marah sama Tuhan. Terima. Karena apa? Bakatnya terima banyak, pertanggungjawaban juga banyak. Sudah menerima talenta dari Tuhan, harus bertanggung jawab, memperbanyak talenta, membagikan kepada orang lain, menumpuk untuk menciptakan sesuatu pertanggungjawaban kepada Tuhan. Karena inilah cara keadilan Yesus. Yesus lain sama Aristoteles. Aristoteles mengatakan, engkau dapat talenta apa, kerja apa. Yang tidak ada talenta tidak kerja besar. Yang talenta besar, bayar besar. Itu betul. Ini kalimat keadilan Aristoteles dikoreksi sama Yesus Kristus 300 tahun kemudian. Dan Yesus berjawab, apa itu yang disebut keadilan? Yang diberi banyak, dituntut banyak. Semua 1, 2, 3. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Semua. Ini keadilan. Jadi keadilan dari Aristoteles statis. Keadilan dari Yesus Kristus dinamis. You are given more, you will be demand more from God. You are given less, you will less demand from God. Yang diberi banyak, Tuhan tuntut banyak. Stephen Tong, engkau diberi banyak, engkau mesti kerja lebih berat, kerja lebih rajin, kerja lebih capek. Akhirnya engkau dituntut banyak dari Tuhan karena engkau diberi banyak. Saya tidak bisa mengatakan, tidak usah kasih saya banyak karena saya takut dituntut, saya takut harus bekerja banyak untuk bertanggung jawab. Tuhan bilang itu sudah ditentukan. You kalau diberi banyak, you harus memberikan pertanggungjawaban lebih banyak. Dan saya terima karena apa? Kedaulatan Tuhan Allah tidak boleh diganggu. Sekarang saya kasih kepada saudara ada 2 prinsip talenta diberikan oleh Tuhan. Pertama, talenta diberikan oleh Tuhan melalui kedaulatan Tuhan Allah. Prinsip kedua, talenta diberikan Tuhan melalui kebijaksanaan Allah. Bijaksana Allah tidak boleh diganggu. Kedaulatan Allah tidak boleh digugat. Karena ini adalah milik Tuhan sendiri. When God determined to give more to this person, no one can interrupt. No one can intervene. Tidak ada orang bisa memberikan campuran, memberikan anjuran, atau memberikan larangan. Karena itu kedaulatan Allah. Kedua, Allah memberikan kepada siapa? Berdasarkan kebijakan Tuhan sendiri. Orang ini harus dikasih banyak, yang menentukan Tuhan. Orang ini tidak boleh dikasih banyak untuk menentukan. Itu sebab tidak ada gunanya engkau iri hati. Tidak ada gunanya engkau campur. Tidak ada gunanya engkau marah sama Tuhan. Kenapa dia banyak? Kenapa saya sedikit? Karena Kain iri sama Habil, terjadi kebencian yang mengakibatkan pembunuhan. Dosa mulai daripada iri. Dosa mulai daripada gagasan untuk membunuh karena tidak setuju
apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari kita berdasarkan taat kepada Tuhan, berdasarkan setuju pimpinan Tuhan, kedaulat Tuhan, kebijakan Tuhan. Kita tidak memberikan sesuatu tanggapan yang melawan Tuhan. Inilah minggu lalu saya bicara tentang bakat dan perkembangan. Masih ingat saya memberikan contoh seorang yang mempunyai bakat musik luar biasa. Waktu umur 18 sudah dapat nomor 1 di dunia Chopin Master Piano Competition di Polandia dari kota Warsaw. Namanya Lee Inti, yang begitu ganteng, yang begitu hebat, tapi sekarang tidak orang undang lagi. Saya pernah mau undang dia datang main di sini, tapi orang bilang jangan, karena sekarang dia tidak bisa diandalkan. Meskipun mainnya bagus, meskipun orangnya ganteng, masih muda, tapi kalau main sampai separuh dia berhenti, lupa semua. Lu mau apa? Semua pendengar teriak-teriak terus, dia tidak mau terus karena dia sudah lupa. Kenapa lupa? Dia mempunyai talenta tapi tidak mau memperkembangkan. Dia punya talenta tapi tidak mau latih keras. Dia punya talenta tapi dia menjadi malas, tidak berkembang. Akhirnya musiknya mulai menjadi layu, menjadi rusak diam dia. Saya sangat sayang. Setiap kali memikirkan tentang Lee Inti, saya ingin menangis. Saya tanya Tuhan, kapankah saya mempunyai anak seganteng dia, sehebat dia, sepintar dia? Tidak ada kemungkinan. Tetapi dia sendiri membuang. Nah itu sebab saudara-saudara, kalau Tuhan kasih talenta, jangan engkau mensia-siakan. Kalau Tuhan kasih berkat, jangan engkau berhenti tidak berkembang. Karena kita semua harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita mau bicara lagi tentang apakah pemberian Tuhan Allah yang paling penting. Saudara-saudara, sekarang saya memberikan yang ke-9. Apakah pemberian Tuhan yang menjadi pusaka, menjadi harta benda kita? Kesulitan dan perjuangan. Jangan kira kesulitan dibuang oleh Tuhan. Jangan kira kemiskinan karena Tuhan tidak menjaga. Jangan kira karena kesulitan, kepicikan, liku-liku itu Tuhan sudah membuang kita. Tidak. Justru Tuhan kasih kesulitan. Itulah harta bendamu. Kesulitan menjadi dasar. Orang boleh berjuang. Kesulitan menjadi fondasi. Engkau memikirkan jalan keluar. Orang yang bodoh tidak cari jalan, cuma tunggu jalan yang ada, yang enak-enak yang ditempuh. Orang yang pintar di dalam kesulitan bagaimanapun dia berusaha membuka jalan sampai mendapatkan jalan keluar. Saudara-saudara, ini satu hal yang negatif yang tidak dipikir oleh manusia. Do you agree? Do you understand? And do you know that the difficulty is given by God as your property? Kesulitan itu adalah karunia Tuhan untuk menjadi pusaka kita, menjadi harta benda kita yang kita boleh berjuang. Lihatlah, banyak orang kaya anaknya tidak jadi. Lihatlah, banyak orang jadi dari kecil miskin sekali. Itu sebab memberikan sikap positif kepada kesulitan-kesulitan ini adalah persiapan hati kita untuk diberkenan oleh Tuhan. Maunya enak-enak, maunya langsung jadi, mau tidak usah berjuang, maunya semua terima sejadinya, seenaknya. Ini bukan rencana Tuhan. Harus pikul salib, harus menyangkal diri, harus bersiap menderita. Karena penderitaan itulah pusaka untuk bikin kita berjuang. Saudara-saudara, saya sangat sedih dengar ada dosen di sekolah teologi yang mengatakan tidak usah berjuang.
Tidak perlu fighting spirit. Tidak perlu squisisme. Kalimat-kalimat itu melumpuhkan kita. Kalimat-kalimat itu menjadikan kita tertidur dan jadikan kita tidak bisa berjuang. Gerakan reform Injili adalah hasil perjuangan. Kalau tidak perjuangan, tidak pernah ada gedung ini. Gereja ini diberikan oleh Belanda. Tidak. Gereja diturunkan oleh orang luar negeri. Tidak. Gereja ini didukung oleh pemerintah. 1 sen pun tidak. Kemayoran belum pernah ada gereja. Sebelum GRI Kemayoran hanya ada tempat kosong. Hanya ada tanah-tanah yang tidak ada gunanya. Akhirnya satu-satu dibeli menjadi MGK. Menjadi itu daerah yang disebut itu PRJ. Nanti tempat ini ada satu bidang tanah dibeli. Waktu beli pakai uang banyak. Dari mana uang? Saya tidak tahu. Kita berjuang minta Tuhan. Sudah dibeli, tunggu berapa tahun. Kita gambar. Kita bikin rencana. Kita mendapatkan izin. Setelah 16 tahun. Tuhan kasih izin bangun gereja di Kemayoran. Waktu saya pilih tanah. 3 tempat yang mungkin kita terima. Saya langsung menjawab. Yang paling besar. Tidak usah ragu-ragu. Uang cukuplah. Cukup saya mau yang paling besar. 14.000 meter. Seperti taman ini. Tanya di Jakarta ada gereja yang besar tanah seperti ini. Tidak ada. Sekarang menjadi ada. Karena apa? Karena saya pilih yang besar. Perjuangan di hadapan Tuhan. Tuhan, give me the biggest land. Give me the vast land. I want to build a big church for you. Saya mau dirikan satu gereja yang besar. Kalau 17 tahun lalu belum dibangun gedung ini. Hari ini orang begitu banyak sampai penuh di sini. Kenapa? Kemungkinan dapat gereja besar. Dari mana? Dari perjuangan. Saudara-saudara, waktu itu uang berapa banyak baru cukup bangun ini. Bukan uang sedikit. Gedung ini tingginya 36 meter. Salibnya 66 meter. Bangunan tingginya 117 meter. Ini semua semen. Semua uang. Semua harus bayar. Semua besi. Semua dikerjakan oleh tukang yang harus dibayar setiap orang. Sampai selesai. Tapi puji Tuhan, tahun-tahun itu sudah jadi. Karena Tuhan memberkati. Saudara-saudara, yang ke-9, kesulitan dan perjuangan. If you have no difficulty, you will never struggle. You will never fight. You will never experience all the difficult situation and you will never grow. Kita bersyukur semua pertumbuhan disebabkan ada kesulitan. Kita bersyukur melalui kesulitan kita baru minta sandar kepada Tuhan. Kita baru berjuang membuka jalan. Minta Tuhan buka jalan untuk kita keluar. Kita bisa tumbuh. Saudara-saudara, karena itu saya berkata, tetap pergi KKR regional. Pergi Kapin. Pergi berjuang. Anak-anak sekolah teologi, jangan seenaknya mau jadi saja. Mari kita ikut seperti pendirimu yang pernah begitu susah dan begitu berjuang. Hari ini kita melihat hasilnya. Jangan sudah ada gedung besar kita sombong. Jangan sudah selesai terjadi sesuatu keberhasilan kita sombong. Kita mesti tetap mempunyai hati seperti sedia kala. Seperti permulaan. Karena karunia, pusaka, hadiah yang ke-9 yang kita miliki ada mempunyai kesulitan dan akhirnya menjadi kekuatan perjuangan. Dari tidak ada menjadi ada. Kasihanlah orang yang kaya, lancar. Orang kaya yang apapun diberikan kepada anaknya. Sampai anaknya tidak bisa berjuang dan akhirnya lumpuh, mati. Dan generasi ketiga miskin kembali.
Papa mamamu bagaimana berjuang sampai jadi. Harap engkau menjadi anak mengikuti teladan, memiliki kesulitan dan perjuangan. Kesulitan ditambah dengan perjuangan menjadi jalan keluar. Kesulitan ditambah dengan perjuangan menjadi keberhasilan. Jikalau engkau tidak kesulitan, engkau tak usah berjuang. Engkau tidak berjuangan, tidak ada keberhasilan. Itu sebab anak-anak muda yang bapaknya miskin, bersyukur kepada Tuhan. Karena kemiskinan bapa, kesulitan keluarga, kepicikan keuangan, bikin engkau mesti bagaimana pikir berjuang. Dan berjuang membuat engkau menjadi mungkin jadi karena perjuangan. Hanya orang berjuang, maka orang itu bisa jadi. Orang yang terima jadi selalu akan gagal. Yesus Kristus berkata, pikul salib, nyangkal dirimu, lalu ikut saya. Ini jalan kekristenan, hanya Yesus. Lift up, bear your cross, deny yourself, and come and follow me. Yesus berkata, mesti pikul salib, mesti menyangkal diri, dan mesti saban hari pikul salib mengikut Yesus. Dan aku akan memberikan engkau peristirahatan. Saudara-saudara, waktu saya tua, saya berkata, Tuhan, puluhan tahun sudah lewat, hamba-Mu sudah berjuang, kesulitan sudah ditempuh, segala kepicikan, kesulitan, penganiayaan, dan segala penghinaan sudah aku terima. Sekarang aku sudah umur 80 lebih, gereja sudah jadi, gereja baru dibangun satu persatu, dan saya mendidik semua cabang berjuang sampai jadi. Berjuang mengalami kesulitan sampai jadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah harta ke-6. Ke-9. Sekarang saya memberikan harta yang ke-10. Dan ini ke-10 ada harta yang paling tidak penting. Maka saya tidak bicara banyak. Saya hanya 3 menit saja. Harta ke-10 adalah uang, tanah, deposito di dalam bank, dan berlian, cincin masih engkau miliki. Itu bukan harta paling penting. Itu justru ada harta yang paling tidak penting. Maka saya harap KRII, semua anggota jangan mata duitan. Jangan terus melihat berapa uang, berapa harta, berapa berlian, berapa emas, berapa bank yang menyimpan uangmu di dalamnya berapa banyak. Semua itu harta yang tidak penting. Kenapa harta benda yang kelihatan, kekayaan yang bisa dihitung itu tidak penting? 2 sebab. Karena harta yang ke-10 ini harta yang tidak kekal. Sedangkan engkau yang memiliki harta yang banyak ini, engkau kekal. Kalau engkau kekal, hartamu tidak kekal. Orang yang mempentingkan tidak kekal dengan membayar harga yang kekal itu bodoh. You are using your eternal soul to get something temporal. Engkau menjual dirimu hanya untuk segala sesuatu yang bisa lewat. Engkau bodoh. Saudara-saudara, Stephen Thomas kalau sudah mati, tidak bisa engkau bilang, wah dia meninggalkan uang banyak, berapa kilogram, berapa emas, berapa perak. Tidak ada. Tapi dia meninggalkan iman, meninggalkan firman, meninggalkan doktrin, meninggalkan teladan, meninggalkan perjuangan, peperangan rohani yang menjadi pengalaman, menjadi bijaksana kita yang kekal. Karena harta tidak bisa dibawa, maka itu tidak penting. Kedua, harta itu ada harta yang sementara, maka itu tidak penting. Itu sebab di dalam 10 macam harta, pertama, the Lord is my property. Terakhir, money, gold in this world is the least important property. Kiranya Tuhan memberkati kita. Khotbah ini sampai di sini. Saya segera mau melarikan ke airport.
Mari kita berdoa. Minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas memimpin kita di dalam doa menutup kebaktian ini. Tuhan, terima kasih untuk kekayaan kelimpahan yang Tuhan telah berikan kepada kami yang kami telah terima di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk pemberian-pemberian dari Tuhan yang kami sudah terima dan kami harus bertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk segala konteks kesulitan yang Tuhan izinkan ada, yang melatih kami untuk berjuang. Kiranya Tuhan boleh senantiasa mengingatkan kami akan kekayaan kelimpahan yang kami terima di dalam Kristus. Tuhan, tolong kami juga untuk boleh sepulang dari tempat ini, boleh bersyukur untuk kekayaan dan kelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.